Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Yahya Muhammad dengan NIM 0730020036, mahasiswa Teknik Pertambangan. Ujian tengah semester mata kuliah batubara. Pembahasan yang pertama tentang kinesia batubara. Batubara adalah sedimen atau padatan yang dapat terbakar, terbentuk dari sisa tumbuhan yang terhumifikasi, sehingga berwarna coklat sampai hitam, yang selanjutnya terkena proses fisika dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun yang lalu dan terakumulasi menjadi gambut yang kemudian tertimbun oleh sedimen. Setelah pengendapan terjadi peningkatan temperatur dan tekanan yang nantinya mengontrol kualitas batubara itu sendiri. Ditinjau dari cara terbentuknya, batubara dapat dibedakan menjadi batubara di tempat atau in situ dan batubara yang bersifat apungan atau drift. Batubara in situ terbentuk di tempat tumbuhan itu terbentuk, mengalami proses dekomposisi dan tertimbun dalam waktu yang cepat. Batubara ini dicirikan dengan adanya bekas-bekas akar pada set earth serta memiliki kandungan pengotor yang rendah. Sedangkan batubara drift terbentuk dari timbunan material tanaman yang telah mengalami perpindahan, selanjutnya terdekomposisi dan tertimbun. Pada batubara ini tidak dijumpai bekas-bekas akar pada set earth dan memiliki kandungan pengotor yang tinggi. Berdasarkan pendekatan praktis, maka pembentukan batubara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografi dan iklim, lalu perkembangan dan pertumbuhan vegetasi, perkembangan tempat akumulasi vegetasi, distribusi lateral dan vertikal akumulasi vegetasi, pengaruh struktur deformasi tektonik, pengaruh kegiatan pembentukan batuan beku, topografi lingkungan pengendapan batubara, proses transformasi vegetasi menjadi batubara, media transformasi vegetasi menjadi batubara, waktu transformasi vegetasi menjadi batubara, dan umur batubara setelah proses transformasi batubara. Pembentukan tanaman menjadi gambut dan batubara melalui dua tahap, yaitu tahap yang pertama tahap diagenesa gambut atau petrification, dan tahap yang kedua yaitu tahap pembatubaraan atau qualification. Tahap diagenesa gambut disebut juga dengan tahap biokimia, dengan melibatkan perubahan kimia dan mikroba. Sedangkan tahap pembatubaraan disebut juga dengan tahap geokimia atau tahap fisika kimia yang melibatkan perubahan kimia dan fisika serta batubara dari lignit sampai antrasit. Tingkat perubahan yang dialami oleh batubara dari gambut sampai menjadi antrasit disebut sebagai pengarangan, memiliki hubungan yang penting dan hubungan tersebut disebut sebagai tingkat mutu batubara. Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batubara umumnya dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama ada antrasit, kedua bituminus, ketiga subbituminus, keempat lignit, dan yang kelima gambut. Antrasit adalah kelas batubara tertinggi dengan warna hitam berkilauan atau luster metalik, mengandung antara 86% sampai 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Bituminus mengandung 68 sampai dengan 86% unsur karbon dan berkadar air 8-10% dari beratnya. Kelas batubara yang paling banyak ditambang di Australia. Subbituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus. Lignit atau batubara coklat adalah batubara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya. Gambut berpori dan memiliki kadar air di atas 75%, serta nilai kalori yang paling rendah. Berdasarkan tingkat proses diagenesis, maka terbentuk pula tingkatan ring batubara, yang masing-masing dapat dibedakan ciri sifat-sifat fisiknya, yaitu sebagai berikut. Pertama, batubara lignit mempunyai banded, berakar, berwarna coklat hingga kehitaman, berat jenis relatif rendah, daya serap cahaya relatif tinggi, sifat daya pantul cahaya relatif rendah, mudah hancur bila dikeringkan, serta mempunyai daya simpan energi panas relatif rendah atau low heating value. Batubara subbitumen mempunyai banded, berwarna hitam, mempunyai kilap kusam, kilap lilin, bersifat membelah atau splits sejajar terhadap perlapisan, masih menunjukkan adanya struktur organik atau serat dan partikel organik lainnya. Berat jenis relatif tinggi, sifat reflektan terhadap cahaya relatif tinggi, daya simpan energi panas masih relatif rendah namun bersifat bersih atau good clean field. Lalu selanjutnya ada batubara bitumen, mempunyai banded, berwarna hitam, kilap terang atau bright seperti kaca, well jointed namun padat dan tidak mudah hancur. Berat jenis relatif tinggi serta daya serap energi panas tinggi. Selanjutnya masuk ke pembahasan lingkungan pengendapan batubara, bahwa lingkungan pengendapan batubara berpengaruh terhadap sebaran, ketebalan, kemenerusan, kondisi roof, dan kandungan sulfur batubara terhadap
Peran tektonik dalam pembentukan lapisan batu bara. Berdasarkan karakteristik lingkungan penggendapan batu bara, maka dapat dibagi menjadi lingkungan barrier atau back barrier, lingkungan lower delta plain, lingkungan transisional lower delta plain, lingkungan upper delta plain atau fluvial. Berikut ini adalah gambar atau sketsa daripada lingkungan penggendapan batu bara yang tadi telah disebutkan secara seksama, bisa kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya masuk ke geometri lapisan batu bara. Geometri lapisan batu bara merupakan aspek dimensi atau ukuran dari suatu lapisan batu bara yang meliputi parameter ketebalan, kemiringan, sebaran, kemenerusan, keteraturan, bentuk lapisan, kondisi roof dan floor, klit atau pelapukan. Adapun parameter geometri lapisan batu bara harus dikaitkan dengan kondisi penambangannya, karena hasil pemetaan mengenai geometri lapisan batu bara akan menjadi dasar untuk tahap berikutnya, yaitu tahap penambangan. Pembagian parameter geometri lapisan batu bara ini didasarkan pada hubungannya dengan terdapatnya lapisan batu bara ditambang dan kestabilan lapisannya, yaitu meliputi yang pertama ketebalan lapisan batu bara. Sangat tipis apabila tebalnya kurang dari 0,5 meter, tipis 0,5 sampai 1,5 meter, sedang 1,5 sampai 3,5 meter, tebal 3,5 sampai 25 meter, dan sangat tebal apabila lebih dari 25 meter. Selanjutnya tentang kemiringan lapisan batu bara. Ada lapisan horizontal, lapisan landai apabila kemiringannya kurang dari 25 derajat, lapisan miring apabila kemiringannya 25 derajat sampai 45 derajat, lalu lapisan miring curam apabila kemiringannya 45 derajat sampai 75 derajat, dan juga vertikal. Pola kedudukan lapisan batu bara atau sebarannya terbagi menjadi dua, yaitu teratur dan tidak teratur. Selanjutnya kemenerusan lapisan batu bara, ada yang ratusan meter dan ada yang ribuan meter, kurang lebih 5-10 km. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu parameter kualitas batu bara. Yang pertama kita membahas tentang latar belakang parameter kualitas batu bara, yaitu harga batu bara sangat tergantung pada kualitas. Semakin baik kualitas maka akan semakin tinggi pula harganya. Itulah sebabnya kualitas batu bara yang telah ada harus selalu dijaga agar tidak terjadinya perbedaan kualitas terhadap kontrak yang telah disepakati dengan pembeli atau buyer. Secara umum, parameter kualitas batu bara yang sering digunakan adalah kalori, kadar kelembaban, kandungan zat terbang, kadar abu, kadar karbon, kadar sulfur, ukuran, dan tingkat ketergerusan. Di samping parameter lain seperti analisis unsur yang terdapat di dalam analisis komposisi abu dengan senyawa SiO2, Al2O3, P2O5, Fe2O3, dan lain-lain, yaitu analisis komposisi sulfur dengan piritik sulfur, sulfat sulfur, dan organik sulfur, dan titik leleh abu atau as fusion temperatur. Penentuan parameter kualitas batu bara dapat dicari dan ditentukan dengan cara sebagai berikut, yaitu penentuan total moisture, proximate analysis, total sulfur, calorific value, HGI atau Hard Growth Grindability Index, lalu ultimate analysis, as fusion temperature, dan juga as analysis. Total moisture. Tinggi rendahnya total moisture akan tergantung kepada peringkat batu bara, size distribusi, dan kondisi pada saat sampling batu bara itu sendiri. Proximate analysis dapat dicari dengan cara hydrated moisture, as content, volatile matter, dan juga fixed carbon, dibantu dengan gambar atau sketsa di sampingnya sebagai berikut. Dasar pelaporan hasil analisis dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama as reserve, yang kedua air dry basis, yang ketiga dry basis, yang keempat dry as free basis, yang kelima dry mineral matter free basis. Nilai analisis ultimate dapat dicari dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu unsur karbon, unsur hidrogen, unsur nitrogen, unsur sulfur, dan juga unsur oksigen. Dengan rumus oksigen sama dengan 100% dikurangi karbon ditambah hidrogen ditambah nitrogen ditambah sulfur. Selanjutnya tentang karakteristik batu bara di Indonesia dengan perspektif parameter kualitas batu bara. Dengan data total moisture di Indonesia yaitu 15-35%, data volatile matter 25-45%, data fixed carbon 30-50%, data as atau abu yaitu kurang dari 10%, data total sulfur kurang dari 2%, dengan mesra vitrinit 80%, inertinit 3%, dan liptinit 3-30%. Selanjutnya di sini ada tabel dari diagram komponen batu bara dengan penjelasan dari data tabel di atas.
tabel ini merupakan komposisi umum batu bara. Komposisi ini dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama itu adalah total moisture atau total kandungan air, yang kedua adalah mineral matter, yang ketiga adalah pure coal atau bahan organik yang ada di batu bara tersebut. Jadi secara terperinci, moisture ini dibagi menjadi 2, yaitu air permukaan dan air bawaan dalam pori-pori batu bara itu sendiri. Yang kedua adalah mineral matter atau kandungan mineral. Kandungan mineral ini dibagi juga menjadi 2 komponen, yaitu komponen abu dan zat terbang mineral. Ketika pembakaran dilakukan akan meninggalkan abu dan zat terbang mineral tersebut. Yang ketiga berikutnya yaitu pure coal atau bahan organik yang ada di batu bara itu sendiri. Itu juga dibagi menjadi 2 komponen, yaitu ada volatile organic matter dan fixed carbon atau karbon tertambat. Di tabel ini pada pure coal ada 2 volatile. Yang pertama itu ada volatile mineral matter dan volatile organic matter, di mana ketika kedua penggabungan antara muatan mineral matter dan volatile organic matter ini dinamakan menjadi volatile matter atau zat terbang. Jadi komposisi batu bara ini merupakan parameter untuk menentukan kualitas dari batu bara. Selanjutnya masuk ke pembahasan perhitungan basis pelaporan batu bara. Diketahui di dalam soal ada data tabel pelaporan basis batu bara sebagai berikut. Dengan soal lakukan konversi basis pelaporan dari air grade basis ke as received. Diketahui pada soal analisis proximat ADB yaitu nilai inherent moisture-nya 4,5%, nilai abunya 9%, nilai volatile matter-nya 34,5%, dan nilai fixed carbonnya 53%, dengan total moisture 12,5%. Yang ditanyakan adalah konversi dari air grade basis atau dari ADB ke as received atau dari ke AR. Jawaban soal yaitu nilai analisa proximat atau ADB. Tadi diketahui nilai inherent moisture-nya 4,5%, abunya 9%, volatile matter-nya 34,5%, fixed carbonnya 53%. Nilai-nilai ini diketahui di dalam soal. Jadi di total 4,5 ditambah 9 ditambah 34,5 ditambah 53 menjadi 101%, dengan total moisture 12,5%. Jadi ketika kita konversi dari analisis proximat ADB ke analisis proximat AR, maka didapatkan hasil total moisture tetap 12,5%, tapi nilai abunya ketika dihitung adalah 9 dikali 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5%, didapatkan hasil 8,24%. Untuk nilai volatile matter yaitu 34,5 dikali 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5%, didapatkan hasil 31,7%. Lalu nilai fixed carbon 53 dikali 100 dikurang 12,5 dibagi 100 dikurang 4,5% sama dengan 48,56%. Jadi semuanya ditotal dari total moisture, nilai abu, nilai volatile matter, dan nilai fixed carbon, yaitu 12,5 ditambah 8,24 tambah 31,7 ditambah 48,56 sama dengan 101%. Jadi nilai analisa proximat ADB sama dengan nilai analisa proximat AR. Bedanya hanya dikonversi dari analisa proximat ADB menjadi analisa proximat AR. Hasilnya sama, yaitu 101%.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.